Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supano. Masih di materi bahasa pemrograman PHP. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengkondisian atau if. Apa itu if gitu ya. Kemudian jenis-jenis pengkondisian atau if itu seperti apa. Oke. Kita lanjut. Nah, secara umum atau secara alur flow diagram, maka if ini kondisinya seperti ini. Ada mulai, dan ada selesai. Kalau dalam istilah bahasa pemrograman ada begin dan end gitu ya. Mulai, dia akan mengecek sebuah kondisi apakah benar atau salah. Jika benar, maka kemana? Jika salah, maka kemana? Itulah disebut dengan pengkondisian. Jadi melihat kondisi sebuah pernyataan. Misalnya, saya sakit, misalnya ya. Kemudian kan kondisi berarti saya sakit. Jika saya sakit, maka saya ke dokter. Jika tidak, maka saya ke kampus misalnya ya. Dan selesai. Jika kondisi saya adalah sakit, maka akan mengalirkan panah ke sini, ke dokter. Kondisi ya. Kalau saya sehat, maka panah yang mengalir akan memilih ke sini. Ke tadi, main ke kampus. Contoh simpel seperti itu. Ada lagi contoh yang lain nanti kita akan coba. Jadi pengertian dari pengkondisian atau if ini digunakan untuk mengecek sebuah kondisi. Jika kondisi tersebut terpenuhi, benar atau sesuai, maka akan mengerjakan blok tersebut. Tadi ya kalau misalnya saya sakit, maka akan mengerjakan pergi ke dokter. Jika tidak terpenuhi, maka mengerjakan blok lain. Tadi ya, if itu biasanya hanya ada dua. Jika ya dan tidak saja. Pilihannya itu dua. Ya dan tidak. Oke, kemudian saya akan berikan contoh. Ini disebut juga if else ya. If then else, maaf ya ini kurang. Misalnya ini ada dua kategori sebetulnya, ada if sederhana dan if bersarang. If sederhana itu apa? Jadi jika makanya itu hanya satu gitu ya. Misalnya seperti ini. Ada sebuah kondisi hari ini hujan. Misalnya ini berarti sebuah kondisi di mana kondisi hari ini adalah hujan. Mana kondisinya? Hujan ya. Jadi dia akan mengecek. Kemudian jika hari ini hujan, maka saya diam di rumah. Jika tidak, berarti panas gitu ya ataupun apa, maka saya pergi. Nah, ini if sederhana, hanya ada satu buah kondisi. Selain itu, maka akan mengerjakan yang lain. Tadi contoh ini hari hujan. Dia akan mengecek, hari ini hujan tidak? Oh iya benar, hari ini hujan. Maka akan mengerjakan blok ini. Saya diam di rumah. Tiba-tiba kondisi pernyataan ini berubah, misalnya hari ini panas. Apa yang terjadi? Dia akan mengecek, jika hari ini hujan, maka saya diam di rumah. Benar nggak hari ini hujan? Cek ke atas. Oh tidak. Tadi ya, ini kalau misalnya diganti, hari ini panas, berarti dia akan mengerjakan ke blok ini. Ini tidak akan mengerjakan blok ini. Kenapa? Karena kondisi yang dicek tidak sesuai dengan
yang sekarang yang terjadi gitu. Kalau ini kan sesuai ya, hari ini hujan, jika hujan maka ini. Kalau misalnya hari ini panas, dia akan mengecek hari ini hujan, maka dia akan mengerjakan blok ini. Selain dari ini, itu disebut dengan if sederhana. Nah, yang berikutnya ada if bersarang. Artinya ada beberapa kondisi lebih dari satu pengkondisian atau satu if. Ini contoh if bersarang ya. Misalnya hari ini hujan. Nah, dia mengecek jika hari ini panas, maka saya diam di rumah. Misalnya ya. Dia akan mengerjakan ini enggak? Enggak, karena kondisinya adalah hujan, sedangkan ini untuk hari panas. Kita cek lagi. Jika hari ini gerimis, maka saya mengerjakan PR. Gerimis enggak? Enggak juga. Jika hari ini hujan, maka saya pergi ke pantai. Jadi ada beberapa kondisi di sini untuk membandingkan aktual statement di atas, pernyataan di atas. Hari panas, dicek, oh ternyata hujan, enggak, berarti nyari lagi if yang lain. Gerimis, oh enggak hujan. Karena beda ya hujan dengan gerimis misalnya. Oke, enggak. Ternyata statement atau pengkondisian berikutnya adalah sesuai. Jika hari ini hujan, maka dia pergi ke pantai. Nah, itu disebut dengan if bersarang. Kita akan coba nanti mempraktekannya setelah teori ini. Bagaimana membuat if sederhana dan if bersarang. Nah, contoh if sederhana dan if bersarang di sini ya. Jadi kalau di script PHP-nya kita membuat sebuah variabel. Misalnya dolar hari sama dengan hujan. If dolar hari sama dengan hujan, maka apa yang akan dikerjakan? Maka ini else, berarti ini if sederhana ya. Jadi selain hujan, maka dia akan mengerjakan ini. Mau gerimis, mau panas, mau teduh, mau apa lagi, mendung, selain hujan, maka dia akan mengerjakan ini. Gitu ya. Nah, di sini jangan sampai lupa, biasanya banyak yang miss. Ada sama dengan 1 di sini, ada sama dengan 2. Berbeda pengertiannya. Kalau sama dengan 1 itu artinya assign atau memberikan nilai. Contoh di sini. Dolar hari berarti variabel hari ini artinya mengassign atau diberikan nilai hujan, dalam hal ini string ini ya. Jadi ini sebuah variabel, kalau kemarin itu kita ibaratkan sebuah ember gitu ya. Ember ini isinya adalah hujan. Kalau sama dengan memberikan nilai. Menampung bisa juga. Nah, kalau sama dengan 2, sama dengannya ada 2, ini artinya membandingkan. Dolar hari ini apakah hujan? Oh iya benar, maka dia akan mengerjakan ini. Nanti akan ketemu sama dengannya 3, identik. Nah, kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah itu ya, jadi perbedaan sama dengan 1 memberikan nilai, kalau sama dengan 2 membandingkan satu variabel dengan variabel lain. Ini if bersarang. Nah di sini kalau if bersarang tadi ya, ada lebih dari 1 if ini. If hari sama dengan hujan, maka ke sini. If else if, nah, ada if lagi. Hari sama dengan panas, kemana? Jadi kalau ini diganti panas, tidak sesuai. Dicek di sini, oh sesuai, maka dia akan ini. Tapi kalau di set variabel hari ini dengan mendung, maka dia akan mengerjakan yang ini. Karena hujan bukan, panas bukan, maka dia akan mengerjakan bagian ini. Nah itu ya perbedaan antara
if sederhana dan if bersarang. Ini bisa lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Misalnya di sini bikin if lagi. Else if hari sama dengan 2 kali sama dengan mendung apa dan seterusnya. Itu. Selain itu, if juga bisa membandingkan lebih besar, lebih kecil kayak gitu ya. Jadi misalnya dolar angka sama dengan 2. If angka lebih besar dari 2, maka apa? Lebih kecil, maka apa? Sama dengan, maka apa? Dan seterusnya. Oke ya. Kita akan masuk ke praktek. Bagaimana mengimplementasikan di PHP. Saya menggunakan Sublime. Kalian boleh membuat ini dengan editor lain. Oke. Kita akan membuat if sederhana saja dulu ya. Seperti biasa kita bikin tag, save dulu ya. Save di latihan PHP. Ini udah ada yang kemarin. Ini if sederhana, if strip sederhana .php. Oke. Nah, kita akan coba membuat sebuah variabel, misalnya hari aja ya, sama dengan hujan. Ingat, PHP itu case sensitive. If dalam kurung hari sama dengannya 2 kali, ingat ya, membandingkan sama dengan hujan, maka saya buat blok gini, hari ini hujan, saya nggak kemana-mana misalnya ya. Else, berarti ini kalau tidak hujan kondisinya ya. Oh, sore hari ini tidak hujan, saya bisa jalan-jalan. Titik koma. Oke. Jadi poinnya adalah ini variabelnya, kemudian ini pengecekan. Gitu ya. Saya perbesar lagi. Nah, ini variabelnya. Ini pengecekannya. Kita coba jalankan localhost latihan PHP ya foldernya. Ini ada nih, if sederhana. Klik. Nah, hari ini hujan, saya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena harinya adalah hujan. Coba kita ganti panas. Apa yang terjadi? Apakah dia akan mengerjakan blok ini yang nilainya true ya? Kalau ininya berarti true atau benar. Tadi kalau benar mengerjakan ini, kalau salah berarti dia mengerjakan ini. Kita coba klik kanan, muat ulang atau refresh. Sore hari ini tidak hujan, saya jalan-jalan. Gitu ya. Saya akan tampilkan kalau di sini eco dolar hari misalnya ya. Eco HR biar ada. Nah, panas. Sore hari ini tidak hujan, saya ini. Oke, kalau misalnya di sini hujan. Nah, hari ini hujan, saya nggak kemana-mana. Nah, itu ya. Ini saya tampilkan hujannya biar kebayang bahwa pernyataan tersebut benar. Gitu ya. Oke, itu if sederhana.
Kita lanjut dengan if bersarang. Saya save as aja biar cepet. Save as di sini if bersarang .php. Enter. Oke. Kita ganti aja dengan menggunakan pengecekan lebih besar lebih kecil misalnya ya. Ini angka isinya adalah 5 misalnya. Kita coba tampilkan dulu ya. Kenapa nggak pakai kutip? Karena ini numerik ya atau integer. Angka titik dolar angka. Oke. Saya cek if angka lebih besar dari 5, jangan dari 5, lebih dari 10 misalnya ya, maka angka tersebut lebih besar dari 10. Oke, kemudian else karena ini bersarang saya coba tambahkan if angka sama dengan 12, maka angka tersebut sama dengan 12. Else if gitu ya, angka lebih kecil dari 10, maka angka tersebut lebih kecil dari 10. Else tidak terdefinisi misalnya ya. Oke, kita coba jalankan. Jadi kasusnya seperti ini. Saya punya angka 5. Kemudian dia akan mengecek apakah angka lebih besar dari 10. Jika ya, maka dia akan mengerjakan ini. Ya enggak ini? Enggak ya, seharusnya enggak. Jika mengecek lagi angka sama dengan 12 enggak? Oh, tidak juga. Maka dia tidak akan mengerjakan ini. Kalau 5-nya ya. Apakah angka lebih kecil dari 10? Nah, seharusnya mengerjakan ini. Angka tersebut lebih kecil dari 10. Kita akan coba ya. Kita akan coba hapus ini. Akses foldernya lagi. Ini ada if bersarang. Ush. Nah, jangan panik. Syntax error nih ada tandanya katanya. Ada masalah di sini nih. Di line 15. Kita cek aja. Nah, apa yang terjadi? Sesuai kan dengan errornya. Katanya kurang dalam tutup kurung ini nggak pakai titik koma nih. Oke, pakai titik koma di sini. Titik koma. Save. Jalankan lagi. Di refresh aja. Nah, betul ya. Angka 5, angka tersebut lebih kecil dari 10. Coba saya ganti angkanya jadi 50. Apa yang terjadi? Angka tersebut lebih besar dari 10. Kita ganti jadi 12. Harusnya ini yang tampil ya. Angka tersebut, nah karena
Dia akan mengecek dulu yang pertama ini. Karena statusnya benar ya ini ya. Jadi dia benar dulu maka akan mengeksekusi ini walaupun ini juga benar gitu. Jadi dia akan, kalau script kan akan bertahap ngeceknya. Oh ini dulu gitu baru. Kayak gitu. Kalau mau ini lebih kecil dulu sama dengan baru lebih besar. Jadi kayak gini, lebih kecil dulu. Lebih kecil. Terus sama dengan ini lebih besar. Nah, kalau kayak gini pasti akan keluar yang ini. Kita coba. Nah, sama dengan 12. Pengecekannya ya, lihat strukturnya juga. Jangan salahkan script, tapi pikirkan algoritmanya, struktur alur programnya seperti apa. Oh, lebih kecil. Oh, dia akan ke sini. Sini dan seterusnya. Oke, itu untuk pengkondisian ya. Ada if sederhana dan if bersyarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.